Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, ketemu lagi bersama saya Namalia Tari di podcast KIP Kota Sabang. Bincang pemilu, bincang seru tentang pemilu, menghadirkan berbagai narasumber yang ahli di bidangnya. Juga kami akan berbagi informasi mengenai pemilu dan juga edukasi politik di Kota Sabang. Dan hari ini ya teman pemilih, kita menghadirkan kembali narasumber hebat yang sangat berpengaruh di bidang politik Kota Sabang. Kita akan bertemu ya dengan Bapak Albina STMT. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak? Kayaknya sehat. Kayaknya sehat. Insya Allah sehat terus ya teman Alhamdulillah. pemilih. Apalagi hari ini Pak kita berkesempatan untuk berbagi informasi Pak ya, mengedukasi teman pemilih semuanya. Oke Pak, hari ini kita akan mengangkat tema yang mungkin sudah biasa bagi Bapak, tapi tidak biasa bagi teman pemilih semua Pak. Karena memang ini merupakan ilmu dan juga inspirasi bagi teman pemilih, mungkin bisa meningkatkan partisipasi pemilih nantinya Pak. Hari ini kita akan mengangkat tema politik mendidik pemilu bermartabat Pak. Bagi Bapak sendiri untuk kalimat tersebut gimana nih Pak dari sudut pandang Bapak dari demokrasi di Kota Sabang sendiri? Ya, bagaimana menciptakan politik yang mendidik, yang mencerdaskan, dan kemudian membahagiakan bagi semua orang ini sebenarnya impian kita semua. Ini sebenarnya dalam kita bekerja, dalam kita berbuat apapun, pasti harapannya seperti itu. Namun kadangkala dalam perjalanannya kita menemukan banyak kendala yang kemudian tidak seperti yang kita harapkan dan mungkin belum mencapai apa yang kita targetkan. Kita berharap bahwa proses pencerdasan, proses membuat politik yang menyenangkan, politik yang kemudian membahagiakan ini akan terus kita upayakan. Maka paling tidak kita berharap pertemuan kita hari ini, podcast ini adalah bagian dari kita mendidik masyarakat untuk mengajak masyarakat dan kemudian mencerdaskan dan kemudian membuat politik yang mendidik seperti yang kita sampaikan tadi. Amin ya Allah ya, semoga acara kita ini dapat mendidik teman pemilih semua Pak ya. Mungkin dari segi pendidikan tadi Pak, mendidik juga bermartabat. Bagi Bapak sendiri, bagaimana politik kita sekarang ini, apakah sudah mencerminkan hal tersebut Pak? Kita dalam kehidupan bernegara saat ini tentu terus berproses. Nah, untuk kualitas politik kita, demokrasi kita hari ini nggak bisa kita pungkiri, memang kita masih banyak kekurangan, masih banyak yang belum bisa kita capai sesuai dengan apa yang kita targetkan. Tapi bahwa kian hari tentunya kian lebih baik. Kehidupan berdemokrasi kita dalam partai politik misalnya, partai politik terus tumbuh dan kemudian terus muncul dan mampu mewakili berbagai macam kalangan. Hari ini ada partai berbasis anak muda, ada partai berbasis ormas-ormas tertentu dan kelompok-kelompok tertentu. Ini adalah wujud demokrasi kita hari ini yang semakin lebih baik. Kemudian partisipasi pemilih juga semakin meningkat. Kemudian galangan pemuda atau Gen Z atau apapun Gen hari ini Z, Pak, ya, Gen Z, sekarang. Gen Alpha, Gen apalagi sih banyak sekali julukannya yang hari ini juga partisipasinya luar biasa. Dulu-dulu mungkin kita agak kewalahan bagaimana mencari para politisi yang masih daun muda. Hari ini alhamdulillah digemari dan banyak anak-anak muda yang ingin mencoba dan kualitasnya tentu jauh berbeda karena mereka punya wacana dan punya pemikiran yang tersendiri yang mungkin berbeda dengan orang-orang yang mungkin sudah agak berumur atau seperti itu. Nah, oleh karenanya kita berharap ini terus kita perbaiki dan kita jalankan sebagaimana rencana-rencana kita agar kemudian pendidikan politik ini harus sama-sama. Ini nggak bisa kita kerja berharap dari DPR-nya, dari KIP atau dari kemudian pemerintah. Ini harus kerja memang semua punya peran yang sama saya rasa. Gitu Pak. Apalagi sekarang media sosial sudah sangat berkembang Pak ya. Jadi Gen Z itu mulai tertarik di dunia politik dengan politik yang sangat seperti yang Bapak bilang tadi, mungkin politiknya menggembirakan gitu Pak ya. Bisa mencerdaskan anak-anak muda bangsa. Dan juga Pak, tadi Bapak juga ada singgung partai politik. Partai politik ini kan sangat berhubungan erat dengan lembaga legislatif Pak. Gimana sih Pak lembaga legislatif ini berperan dalam mendidik masyarakat, terutama di bidang politik Pak? Kalau kita membuat kegiatan yang secara langsung mendidik, itu biasanya dikerjakan langsung oleh partai politik masing-masing. Karena partai politik ini punya kewajiban untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang membina anggota, kader, dan masyarakat secara umum. Itu diwajibkan, sehingga kemudian partai politik selalu tiap tahunnya mendapatkan
pembiayaan untuk melakukan kegiatan itu, namanya biaya bantuan partai politik yang dihitung berdasarkan jumlah suara yang mereka peroleh. Itu kewajibannya ada di partai politik. Kemudian dari segi legislatif, kita karena memang fungsi kita dewan ini DPRK, DPRD atau apapun istilahnya, 3 fungsi utama kita, yaitu melakukan pengawasan terhadap pemerintahan, kemudian melakukan budgeting, dan kemudian melakukan legislasi. Ada 3 fungsi utama. Maka ini menjadi pilar utama dalam kita bekerja. Lalu bagaimana perannya untuk kemudian memberikan pendidikan? Ya tentu kita memberikan pekerjaan yang baik, kemudian kita bekerja sesuai koridornya, memberikan contoh yang baik, dan kemudian partisipatif. Sampai hari ini saya rasa gedung DPR kita ini welcome dengan siapa aja. Malah kita berharap kalau di Sabang ini ingin didatangi, ingin dikunjungi, ingin silaturahmi, ingin curhat atau apa. Tapi mungkin karena Sabang ini kecil ya, sehingga kemudian tingkat kedatangan masyarakat itu tidak ke kantor, tapi kemudian bisa kita lakukan di tempat lain, misalnya dengan budaya ngopi dan segala macam. Berbeda dengan di kota-kota besar yang kemudian masyarakat itu datang ingin mencurahkan aspirasinya dan harapannya. Di Sabang mungkin karena kita saling kenal, saling dekat, masyarakat punya kecanggungan untuk ke kantor, kemudian memberikan aspirasi dan partisipasinya dengan cara-cara yang lebih non formal, biasanya di warung kopi atau jumpa di jalan atau di masjid dan segala macam. Nah, kemudian dalam proses itu kita tentunya memberikan arahan dan wacana-wacana dan pendidikan yang baik, ide-ide yang bagus pada masyarakat agar kemudian mereka jadi lebih paham. Kadang-kadang sering partisipasi atau informasi yang masyarakat sampaikan itu karena keterbatasan informasi yang mereka miliki, keterbatasan wawasan mereka. Nah, sambilan kita kemudian menampung aspirasi ini, menampung harapan, dari situ kita memberikan wejangan-wejangan, memberikan penjelasan-penjelasan sehingga kemudian mereka paham tentang apa yang mereka sedang hadapi gitu. Itu juga bagian dari kita mendidik mereka. Iya Pak, jadi mencerminkan nilai-nilai politik yang positif gitu Pak ya, juga menjalankan tugas dengan baik, ya itu juga merupakan salah satu aspek untuk mencerdaskan pemilih kita Pak ya. Betul sekali. Jadi menurut Bapak dari mencerminkan nilai-nilai positif tadi itu terdapat tantangan nggak sih Pak dari Bapak sendiri untuk melakukan hal tersebut demi mencerdaskan pemilih Pak? Pasti tantangan itu pasti akan kita hadapi karena karakter masyarakat kita berbeda-beda. Kita harus siap dengan semua karakter yang kemudian kita datangi atau mereka datang ke kita. Kita harus siap dengan karakter itu. Ada karakter yang mungkin nyambung dengan maunya kita, yang sefrekuensi dengan apa yang hendak kita jelaskan, apa yang hendak kita jalankan. Namun ada kalanya kan nggak semuanya nyambung, nggak semuanya mungkin seide, seirama. Nah, ini perlu seni dalam menghadapi persoalan seperti ini. Perlu sikap yang bijak agar kemudian persoalan yang dihadapi itu bisa kita selesaikan dengan baik dan harapan mereka bisa tercapai. Kadang-kadang memang tidak sepenuhnya keinginan mereka tercapai. Kadang-kadang tidak semua persoalan itu terselesaikan. Nah, namun ketika kita punya cara, punya sikap yang bijak, punya seni lah bahasanya. Karena ini politik itu seni, art of politik gitu kan. Jadi ya kita harus bisa bicara, harus bisa menyampaikan apa yang kita sampaikan tersampaikan, keinginan masyarakat pun terpenuhi. Saya tertarik tadi Pak dengan art of politik yang Bapak bilang Pak. Jadi kan setiap orang itu memiliki art of politik berbeda-beda Pak ya. Dari Pak Albina sendiri, bagaimana ini seni dalam mengungkapkan politik itu sendiri? Cara mengungkapkan itu pertama kita lihat segmentasi. Hari ini mungkin kita ke galangan Gen Z atau apa nih? Karena itu menarik ya Pak ya. Galangan Gen Z. Kita harus bisa bicara karakternya, harus bisa lihat karakteristik masing-masing generasi. Generasi tua, mereka, mohon maaf ya menggunakan istilah tua, artinya mungkin yang sudah pengalaman, sudah matang hidupnya, mereka lebih bicara tentang nilai. Mereka lebih bicara tentang pengalaman mereka. Maka ketika menghadapi orang-orang seperti ini, kita lebih banyak mendengar, lebih banyak mengiyakan ini karakter. Turun ke generasi di bawahnya dikit. Nah, ini generasi yang mungkin agak panas, agak apa ya? Mereka ingin banyak curahannya. Maka ketika mendengarkan tipe seperti ini, diajak duduk aja, diajak ngumpul, diajak berikan peluang ke mereka. Nah, mereka ketika diberikan ruang, mereka lebih senang. Nah, kalau Gen Z lain lagi. Nah, Gen Z ini karakternya itu mereka tersendiri. Mereka lebih menyendiri, kan karakter Gen Z gitu. Mereka lebih cepat paham. Kalau ibarat kita hari ini AI atau apapun. Nah,
sebenarnya pola pikir Gen Z itu sebenarnya pola pikir AI. Dia mampu melahirkan sebuah pemikiran tersendiri dengan pengalaman dia. Nah, dihadapkan dengan dunia politik, maka kita harus mampu seperti itu. Kita jangan sok tahu sama Gen Z itu. Mereka lebih tahu. Itu kira-kira seperti itu. Itu saya berupaya mencari sebuah istilah yang tepat. Mungkin Gen Z Pak ya, ketika melihat suatu perilaku seseorang itu dia langsung menafsirkan langsung Pak ya. Dia punya AI di kepalanya dalam meramu sebuah persoalan, dalam meramu sebuah jawaban. Mereka bisa membaca saya bohong atau enggak. Kira-kira anak Gen Z seperti itu. Jadi dengan mereka ini kita nggak bisa macam-macam nih kira-kira. Jadi berikan sesuatu argumentasi yang memang apa adanya, yang pure, yang murni. Mereka akan mampu menilai. Walaupun kita nggak tahu, bilang nggak tahu, bilang iya, bilang enggak. Betul. Gen Z lebih suka seperti itu. Mungkin beda dengan generasi-generasi yang di atasnya saya bilang tadi. Kita bisa punya dialektika dalam bicara. Kalau ditanya 1 tambah 1, jawabannya bisa aja 3 Pak, tapi dikurang 1 ya. Maksudnya 2 gitu. Tapi Gen Z nggak bisa seperti itu. Mereka udah tahu 1 tambah 1 itu 2. Jadi tinggal bagaimana kita memberikan kesempatan ke mereka untuk berpikir, berbicara, dan berbuat. Mereka lebih suka Gen Z ini diberikan kesempatan, tapi mereka kerjanya Gen Z ini lebih apa ya, bekerjanya menyendiri polanya gitu kan. Mereka punya cara sendiri. Punya cara tersendiri. Nah, menghargai cara tersendiri ini yang kadang-kadang oleh generasi di atasnya ini nggak tahu, dianggap ketika diberikan sesuatu mereka nggak mampu, dianggap apa nih gitu. Mereka kok nggak ngerjain, padahal sebenarnya bagus yang mereka kerjakan. Mereka punya persepsi sendiri. Nah, dalam hal politik seperti itu, ke Gen Z ini mereka membaca politik ini seperti apa? Nah, mungkin mereka membaca politik ini permasalahan misalnya, atau mereka membaca politik ini lebih kepada berkreasi, berkarya. Maka kasih kesempatan itu. Kalau memang bicaranya adalah kreasi, maka mereka akan berkreasi. Saya perhatikan di politikus yang level Gen Z yang baru-baru muncul hari ini, mereka pasti maunya seperti itu. Misalnya mereka mainnya di dunia sosmed, bikin konten atau apa macam, dan itu lebih diterima kan. Nah, banyak sekarang yang YouTuber, yang influencer yang masih muda-muda yang jadi terjun ke dunia politik Pak ya. Jadi politikus ulung malah di DPR RI kah, di DPR provinsi kah, yang memang mereka berawal dari follower mereka gitu. Mungkin dari berkembangnya zaman juga berbeda-beda Pak ya, seni dalam berpolitik itu Pak ya. Pasti. Jadi Pak Albina sendiri ya teman pemilih memiliki seni berpolitik yang berbeda juga dari orang-orang yang lain. Jadi mungkin tadi dari segi komunikasinya Pak ya, ada segmentasi tertentu gitu Pak. Jadi Pak, menurut Bapak sendiri apa sih pesan kepada masyarakat mengenai pemilih ini Pak, supaya lebih cerdas dan juga agar partisipasi pemilih nanti bisa meningkat di pemilu mendatang Pak? Pertama yang harus kita upayakan adalah keterlibatan masyarakat, itu yang pasti. Jadi masyarakat ini hari ini dan belakangan ini kita perhatikan politik itu lebih orientasi ke pendanaan atau kemudian money politik atau apapun yang silakan, politik berbiaya lah kita bilang. Nah, kenapa masyarakat melakukan tindakan itu? Karena si politisinya tidak mampu memberikan ruang kepada si pemilihnya jadi untuk terlibat. Nah, ketika mereka terlibat, saya rasa keterlibatan tentang kebutuhan pembiayaan jadi nggak terlalu signifikan. Nah, kemudian para politisi banyak mengambil jalan yang instan, bukannya membangun hubungan yang dekat, tapi kemudian ada jarak. Nah, masyarakat daripada kemudian nanti setelah terpilih dia lihat pasti nggak diperhatikan lagi, ada jarak, maka kemudian menempuh jalur itu kan. Ya udah instan aja lah daripada nggak dapat manfaat sama sekali. Nah, itu contoh tantangan-tantangan dan pada depan. Maka ke depan solusinya adalah mendekat. Saya 2 kali pemilu, walaupun kemarin pernah berselang sekali, artinya itu biasa. Di dalam partai kita ada kompetisi lah, ada yang lebih tinggi suara. Tingkat kebutuhan pembiayaan misalnya tidak signifikan dibandingkan teman-teman yang lain, maka mungkin nggak sampai separuh dari mereka. Kenapa? Saya pendekatannya seperti itu, pendekatan yang partisipatif. Mereka butuhnya apa sih, mereka maunya apa sih, ya, kemudian mereka lebih nyamannya seperti apa. Bahwa dari 100 anggota yang kita rekrut itu, 100 masyarakat yang kita rekrut itu, ada mungkin 30% yang memang butuh finansial. Itu nggak bisa kita pungkiri. Mungkin latar belakang ekonomi atau latar belakang kebutuhan. Tapi 70% yang saya hadapi kemudian adalah mereka butuh didengarkan. Mereka butuh ruang untuk mereka berbuat. Kita kasih ruangnya. Mungkin yang anak-anak ABG mau bikin apa, kita kasih kesempatan.
Ada orang yang hidupnya dengan masalah, dia butuh didengarkan aja udah senang. Ada orang-orang yang mungkin butuh peralatan atau apapun kita upayakan. Ada orang-orang yang memang dia butuh ekspresi. Yang penting saya bisa diajak, ya udah diajak. Nah ini mungkin yang kadang-kadang tidak disadari oleh semua orang. Nah ini art of politik yang setiap orang tentu beda-beda. Dan kita nggak bisa menyalahkan kalau ada yang kemudian menggunakan jalur-jalur instan, menggunakan finansial, kemudian ada yang terlalu lurus misalnya, tidak sama sekali. Nah ini seninya itu beda-beda. Nggak bisa kita pungkiri masyarakat kita beragam. Nah tapi bagaimana menciptakan hal yang positif agar kemudian tidak berorientasi ke finansial tadi, saya rasa seperti tadi, memberikan kesempatan ke mereka untuk terlibat. Ketika mereka terlibat, mereka mau kita ikut sama kita dan segala macam kegiatan-kegiatan dan apapun yang tingkat kebutuhannya beda-beda, pasti negatif politik tadi itu pasti akan bisa kita minimalisir. Ya. Jadi sebenarnya Pak ya, politik yang cerdas, politik yang mendidik itu berasal juga dari wakil rakyat yang juga mendidik dan juga cerdas, gitu ya. Karena pemilihnya juga melihat dari wakil-wakil rakyat ini sebagaimana dekat dengan mereka gitu. Jadi memang sebenarnya wakil rakyat itu harus lebih dekat dengan masyarakat gitu Pak ya. Iya, dekat itu dalam tanda petik. Iya. Ada yang memang dekat ingin dipeluk, ada yang dekat sekedar ingin bicara, ada yang dekat sekedar ingin menyapa aja udah dianggap dekat. Iya. Ada yang dekat itu sekedar terlihat di jalan pun bagi beliau sudah dekat. Iya. Ada yang kemudian dalam dunia ini dekat, dekatnya itu karena menggunakan media. Iya. Sehingga salah satu trik saya itu tiap hari itu menggunakan sosmed, kemudian mantau di Facebook siapa yang ulang tahun hari ini. Ya udah ucapin aja gitu, diimbau aja sama ulang tahun, barakallah. Hampir setengah pemilih saya kemana adalah itu trik. Nah, ini saya buka rahasia. Itu adalah seni politik. Itu seni politik. Betul, jadi sebenarnya iseng aja pagi scroll aja. Hari ini ada ulang tahun, ada apa, ada barakallah, atau ada yang baru sekedar mungkin anniversary, kita juga mengucapin. Itu yang kadang-kadang membangun chemistry yang nggak kita duga. Chemistry dengan pemilih, dengan Pak ya. Pemilih. Mereka merasa lebih dekat. Merasa gitu, lebih Pak. dekat. Bahwa kemudian ada yang tersentuh dengan pemberian kita, itu bagaimana mengikat aja lah. Iya, betul. Nah, ibarat orang sedang mungkin kayak orang berkeluarga, bahwa jatuh cinta itu lumrah, wajib gitu, harus gitu. Tapi buat saat pernikahan kita harus kasih sesuatu. Iya, mempertahankan itu, mengikat itu butuh. Tapi ikatan dari hati itu wajib adanya. Oke, Pak. Nah, sentuhan fitur ada. Oke, Pak. Oke, Pak. Last questions, Pak. Siap. Untuk closing statement Bapak sendiri, harapan Bapak untuk demokrasi di Kota Sabang setelah banyak sekali perjalanan Bapak di bidang politik, Pak. Apa harapan Bapak untuk demokrasi di Kota Sabang? Ya, saya secara pribadi berharap dengan pengalaman yang kami jalani sejak dari mahasiswa, dari aktivis mahasiswa, kemudian kita bergerak di masyarakat. Keberadaan saya hari ini itu bukan sebuah produk instan, bukan produk yang serta-merta kemarin saya bergelut dan hadir di sini. Artinya sejak masih di bangku sekolahan pun visi tentang berpolitik, visi tentang bagaimana berbuat di masyarakat itu sudah dimunculkan oleh guru-guru kita, oleh orang-orang di lingkungan kita. Nah, oleh karenanya saya berharap kepada generasi hari ini, siapapun dia, mari untuk berkiprah di dunia, di masyarakat, di dunia politik khususnya. Kita nggak pernah tahu kehidupan kita ke depan itu akan jadi apa. Saya tidak pernah bercita-cita menjadi politisi. Yang penting berbuat, yang penting berkarya. Tapi kemudian karya kita mengkerucut kemari. Nah, itulah kehendak Allah. Saya selalu mengajakkan anak muda terus berkarya, terus berbuat. Kita nggak pernah tahu dari segala macam potensi kita miliki. Silakan aja kembangkan. Katakanlah kita miliki 10 potensi misalnya apapun, kita nggak pernah duga bahwa potensi kita yang ke-10 lah yang kemudian mampu membuat kita berada di puncak karir kita. Nah itu, jadi oleh karenanya kepada anak-anak muda khususnya, daripada siapapun, jangan pernah berhenti berbuat baik. Kita nggak pernah tahu perbuatan baik mana yang kemudian mampu membuat kita sukses, mampu membuat kita ke surga bahkan. Mungkin itu closingnya. Luar biasa Pak Albina ya. Hari ini kita mendapatkan banyak sekali ilmu dan juga pengalaman berharga ya dari Pak Albina. Mungkin ada satu tadi yang saya kutip Pak ya, kita jangan lupa untuk berbuat baik Pak. Yeah. Karena kita nggak tahu perbuatan baik mana kita yang akan membuat kita menjadi sukses. Yes. Gitu.
Luar biasa, terima kasih teman pemilih sudah bersama kami di podcast Bincang Seru tentang Pemilu bersama Bapak Albina STMT. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube KIP Kota Sabang. Sampai jumpa di podcast lain kali.